Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Siswa dapat mengetahui akibat terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. 3. Siswa dapat menyebutkan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 4. Siswa dapat mengetahui cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Mari kita baca teks berikut. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rakib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Selanjutnya, ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? 2. Apa masalah yang dihadapi? 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawablah pertanyaan tersebut pada buku tulismu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah, maka lingkungan akan menjadi kumuh dan tumpukan sampah akan tersebar. Hal tersebut bukan hanya berdampak membuat lingkungan menjadi tidak bersih, namun juga bisa mengundang penyakit. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya betul, kita bisa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Pekerjaan sebagai pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Cara kita menghargai jasa pemulung adalah
dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Dan cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang. Mari kita simak teks berikut. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Apa akibatnya jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi, maka usaha kita juga tidak akan dihargai orang lain. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap kegiatan orang lain agar usaha kita juga dapat dihargai oleh orang lain. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi, ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.